Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang produk yang mana gadget ini digunakan oleh anak-anak dan balita yang belum memiliki kebutuhan dasar. Dapat dilihat statistiknya terkait statement tadi pada tahun 2022, dan kemudian gadget ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah masalah-masalah yang didapatkan dari latar belakang tadi. Berikut adalah konsekuensi identifikasi masalah apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan konsekuensi potensial sebagai berikut. Nah, disinilah penempatan Playbook Labs untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai alat pembelajaran interaktif untuk anak usia 3-6 tahun yang menggabungkan belajar dan juga bermain. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh produk ini yaitu memberikan solusi untuk mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan, khususnya terkait penurunan minat baca dan juga konsentrasi. Nah, fungsi utamanya yaitu pembelajaran interaktif, simulasi kognitif dan motorik, dan juga alternatif sehat untuk gadget. Nah, untuk fitur utamanya itu terdapat papan kotak permainan interaktif, kemudian materi yang disesuaikan, serta desain yang menarik. Nah, untuk unique selling point-nya, seperti yang tadi telah disebutkan, itu pengalaman belajar interaktif melalui penggabungan edukatif dan juga komunikasi fisik, serta dimasukkan ciri khas kebangsaan Indonesia. Nah, berikut adalah prosedur penggunaan produk kami, itu ada 8, bisa dilihat pada gambar, mudah. Nah, berikut adalah desain produk, komponennya ada buku, papan grid, dan juga puzzle. Terus berikut ada juga detail dimensi produk dan juga justifikasi dimensi berdasarkan standar ISO. Berikut adalah bill of material, terdapat 2 level untuk masing-masing komponen dan juga komponennya. Berikut adalah detail dari POM tree-nya tadi. Nah, perlu tahu juga PT Sadia Fund Indonesia itu didirikan di Surabaya pada tahun 2024 yang berfokus pada pengembangan kreativitas anak melalui produk yang aman, menyenangkan, yang memiliki komitmen menjadi pionir inovasi permainan edukatif dan juga berkolaborasi dengan pakar anak untuk menginspirasi, eksplorasi, dan pembelajaran pada balita. Berikut adalah analisis kompetitor. Untuk produk kami sendiri itu unique selling point telah disebutkan sebelumnya. Untuk equal kompetitor kami memilih Vantage Book Set oleh Grolier. Kemudian untuk inferior produknya itu kami memilih Games Book for Creative and Smart Kids oleh penerbit bintang Indonesia. Kemudian untuk superior kompetitor kami memilih The Cow That Went Oink Activity Kit oleh Lecture Learning dengan unique selling point-nya masing-masing. Adalah order qualifier kami mendasari pada beberapa standar ISO sebagai berikut, terdapat pada slide. Kemudian berikut adalah order winner-nya dari produk kami, yaitu desain yang menarik dan juga harga yang lebih terjangkau. Kemudian berikut adalah pembubutan atribut menggunakan skala Likert 1/5 dengan alasannya masing-masing. Dan berikut adalah competition ranking berdasarkan skala Likert pembubutan atribut tadi. Berikut adalah analisis stakeholder, ada stakeholder internal dan juga eksternal dengan perannya masing-masing. Berikut adalah analisis SWOT dengan masing-masing aspek strengths, opportunities, weaknesses, and threats. Dan berikut adalah pembuatan faktor EV, berikut adalah perhitungannya. Dan berikut adalah hasilnya yang menunjukkan bahwa faktor harga merupakan faktor yang paling berpengaruh dengan bobot yang paling tinggi. Dan hasil evaluasi alternatif berdasarkan faktor EV menempatkan Cow That Went Oink Activity Kit di posisi teratas. Kemudian berikut adalah pembuatan faktor eksternal. Dan juga dapat lihat pada tabel sini adalah perhitungannya. Kemudian hasil pembuatan faktor EFE menunjukkan bahwa Playbook Labs peningkatan pasar dan pengembangan konten tambahan memiliki bobot paling tinggi. Nah, untuk hasil urutan alternatif berdasarkan faktor EFE itu menunjukkan bahwa produk Games Book for Creative and Smart Kids menempati posisi teratas. Itu adalah space matrix produk, di mana produk Playbook Labs ini berada di kuadran agresif. Dan terakhir adalah Toast Matrix produk dengan masing-masing strategis. Dan itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai modul 1 kami. Oke, yang selanjutnya modul 2 yaitu marketing analysis. Yang pertama yaitu voice of customer. Jadi pada bab ini ada pengembangan kuesioner, rekapitulasi responden kuesioner, dan rekapitulasi tingkat kepentingan atribut. Yang pertama yaitu pengembangan kuesioner. Jadi menargetkan respon dari orang tua balita
serta menyebarkan kuesionernya itu melalui media sosial yang relevan. Dan ini untuk isi formnya, dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya untuk rekapitulasi tingkat kepentingan atribut. Jadi untuk mencari RI dapat menggunakan rumus berikut, dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya yaitu Quality Functional Deployment atau QFD. Jadi di QFD ini yang pertama ada Planning Matrix Benchmark Titor. Dalam penyusunannya terdiri dari beberapa kolom. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk Technical Response Metric. Jadi untuk respon teknisnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk idea generation. Jadi untuk pengembangan idenya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu HOQ atau House of Quality. Yang pertama yaitu matriks interaksi, HOQ correlation between functional requirement, HOQ competitive analysis. Selanjutnya yaitu HOQ target. Selanjutnya supply and demand analysis. Yang pertama make or buy decision. Dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Dan untuk produk playbook labs, yang pertama papan gridnya kita bikin, kayu plywood kita beli, varnish juga kita beli, buku bergambar kita juga beli, kotak puzzle kita bikin, packaging kita bikin juga, shrink wrap kita beli, dan slipcase kita beli. Selanjutnya untuk supplier chain dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk supply analysis dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang pertama untuk kayu plywood, jadi produksi untuk tahun sebelumnya dan forecast untuk 10 tahun ke depan. Selanjutnya untuk varnish, produksi tahun sebelumnya dan forecast untuk 10 tahun ke depan. Buku bergambar, produksi tahun-tahun sebelumnya dan untuk forecast 10 tahun ke depan. Shrink wrap, produksi tahun sebelumnya dan forecast untuk 10 tahun ke depan. Selanjutnya untuk slipcase buku, produksi tahun-tahun sebelumnya dan untuk forecast 10 tahun ke depan. Selanjutnya untuk demand analysis, yang pertama asumsi dasar ada 2 poin dan selanjutnya ada forecast demand. Jadi untuk forecast demand playbook labs yang pertama yaitu ini data demand penjualan pada tahun-tahun sebelumnya dan ini untuk forecast 10 tahun ke depan. Selanjutnya untuk supply and demand analysis dari kayu plywood, varnish, buku bergambar, shrink wrap, slipcase buku dapat dilihat pada sebagai berikut. Selanjutnya untuk market share planning, yang pertama demand forecasting. Untuk the cow that went buying activity kit, Hunting Curse, Games Book for Creative and Smart Kids. Selanjutnya untuk market share estimation dapat dilihat sebagai berikut. Product market share, production target. Selanjutnya untuk market and strategic plan. Yang pertama identifikasi keunggulan kompetitif, ada 4 poin. Selanjutnya untuk market segmentation, untuk market targeting, untuk market positioning, untuk strategi 4P, dan yang terakhir untuk marketing plan and cost dari tahun 2025 sampai tahun 2033. Modul 3, Manufacturing System Design. Manufacturing Process Analysis itu adalah pendekatan untuk menganalisis dan memahami kinerja proses produksi di suatu industri manufaktur. Nah, Manufacturing Process Analysis atau MPA ini kita memiliki komponen breakdown yaitu ada papan grid, kotak puzzle, buku bergambar, dan packagingnya adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kemudian untuk raw material alternatif atau komponen yang kami gunakan dan alternatif bahan yang kami gunakan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian metode produksinya kami memiliki 4 proses yaitu proses cutting, printing dan coating, pengamplasan dan packaging dengan metode dan alasannya adalah sebagai berikut. Kemudian ini merupakan paralel proses kami dan series proses kami. Dan ini adalah cross functional proses dari produk kami. Nah, kemudian performance metric. Jadi performance metric itu adalah ukuran untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan suatu proses produksi. Nah, pada performance metric ini kami menganalisis data flow production kami, yaitu jelas sebagai gambar berikut. Kemudian cycle time-nya atau waktu yang kami gunakan dari awal produksi sampai produksi itu selesai, yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk production rate analisisnya, jadi production rate itu merupakan jumlah barang atau
atau produk yang dapat kami produksi dalam periode waktu tertentu. Nah, production rate kami adalah sebagai berikut. Kemudian production capacity atau cost produksi kami yang mengacu pada jumlah produk yang idealnya dapat kami produksi itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk equipment reliability-nya adalah sebagai berikut. Dan utilization atau nilai guna dalam setiap proses adalah sebagai berikut. Nah, kemudian manufacturing lead time atau total waktu yang mencakup semua aktivitas bagi yang memberikan nilai yang baik ataupun buruk itu adalah sebagai berikut. Kemudian work in process atau WIP atau persediaan barang yang masih dalam proses produksi adalah sebagai berikut. Dan kemudian strategic decision. Jadi ini adalah defect rate proses kami dan defect rate tiap proses kami. Jadi defect rate itu adalah untuk menghitung kejahatan suatu produksi. Nah, ini adalah jumlah workstation yang kami butuhkan untuk mencapai target produksi kami. Ini ada jumlah energi yang kami butuhkan, dan ini adalah operator yang kami butuhkan, dan ini adalah material handling kami. Jadi material handling itu adalah konsep yang mengacu semua kegiatan yang meliputi tentang pengendalian, penyimpanan, pemindahan, atau perlindungan material. Nah, material handling karakteristik kami dapat dilihat dari tabel berikut ini. Kemudian alternatif material handling kami dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, jadi ini adalah recap untuk biayanya. Ini untuk biaya mesin dari tahun 2024 sampai 2033. Oh iya, dan ini kita menggunakan inflasi 2,5%. Ini adalah biaya operasional tiap tahun dari tahun 2024 sampai 2033. Kemudian biaya material handlingnya, biaya overhead, dan ini adalah total biaya yang kami jumlahkan dari biaya mesin, operasional, material handling, overhead dari tahun 2024 sampai 2033. Nah, penentuan lokasi pabrik. Jadi lokasi pabrik itu penting eh, untuk suatu industri manufaktur. Nah, itu penting karena lokasi ini juga menentukan penjualan kami. Nah, pada lokasi ini kami melihat beberapa faktor dan pembobotannya yang menurut kami sangat penting. Jadi pembobotan faktor-faktor itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pemilihan lokasinya kami menggunakan 3 kota, yaitu adalah Batang, Semarang, dan Sidoarjo. Nah, skor yang kami berikan untuk tiap kota itu adalah sebagai berikut. Nah, dan total hasil faktor lokasinya itu dapat dilihat sebagai berikut ini. Nah, jadi total ini didapatkan dari rumus di atas ini, dan karena pemilihan Batang itu paling tinggi totalnya, maka kami memilih Batang sebagai lokasi produksi kami. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai modul 5 terkait PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Pertama, bagian agregat planning, di mana untuk pertama ada target produksi, di mana target produksi mengikuti ketentuan untuk hari kerja optimal dan sebanyak 234 hari, lalu dilakukan perhitungan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut untuk tiap periode waktu. Next adalah target produksi dengan defect, dengan perhatikan defect rate sebesar 0,05% sehingga dilakukan perhitungan dan disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk safety stock, kami menggunakan 3 parameter yang ada, baik dari lead times, service level, dan juga standard deviation demand. Lalu juga dilakukan perhitungan menggunakan uji normalitas dan distribusi normal, sehingga didapat hasil perhitungannya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk demand, setelah mengetahui demand dengan defect dan juga safety stock, lalu dilakukan demand akhir untuk playbook labs, sehingga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Next adalah worker capacity. Ini menggunakan perhitungan modul sebelumnya yang pada production capacity juga initial worker, sehingga dapat dihitung untuk production capacity per day dan juga production capacity per week yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Next adalah hiring cost. Yang merupakan ketentuan hiring cost yang kami gunakan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ini untuk hiring cost yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ini juga menyesuaikan dengan undang-undang yang ada. Ini juga manufacturing cost yang menggunakan persamaan yang ada dan juga disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ini untuk inventory cost. Ini merupakan ketentuan yang ada di mana inventory cost juga menyesuaikan dengan kebutuhan tiap tahunnya dan disajikan dalam tabel sebagai berikut.
Next adalah shortage cost mengikuti persamaan 20% kali material per unit sehingga dan juga tingkat inflasi sebesar 25% sehingga dapat dilihat shortage cost untuk tiap tahunnya dalam tabel sebagai berikut. Next adalah payroll cost, ini juga payroll cost yang sudah ditentukan dengan tingkat inflasi yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Next adalah overtime cost, ini juga sudah disesuaikan dengan maksimal jam kerja sebanyak 4 jam, yang mana ini juga memperhatikan tingkat inflasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Next adalah 3 metode atau 3 strategi yang ada, yaitu level, chase, dan mix. Ini level strategi, ini chase strategi, dan ini untuk mix strategi pada tahun 2024. Lalu dari ketiga strategi ini dilakukan perbandingan untuk 10 tahun ke depan, di mana dari perbandingan tersebut pada tabel dapat dilihat bahwa total cost paling kecil ada pada strategi mix, sehingga strategi ini akan dipilih untuk perhitungan MPS. Next adalah MPS atau Master Production Schedule. Nah, di mana dalam MPS pertama kita harus menentukan forecast dengan persamaan yang sudah ada sebagai berikut. Lalu dari persamaan tersebut, sebagai contoh pada tahun 2024 disajikan tabel sebagai berikut. Yang untuk customer order juga mengikuti persamaan yang ada. Ini juga contoh pada tabel tahun 2024 yang disajikan sebagai berikut. Next adalah lot size. Lot size juga mengikuti persamaan yang ada. Ini sebagai contoh pada lot size pada tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut. Next adalah terakhir kita menghitung MPS dengan rumus WO inventory dan ATP. Dan juga pada MPS kita menggunakan lot size. Nah, di mana juga time fence itu pada periode awal itu pada Januari sehingga pada Februari itu udah mengikuti forecast. Nah, ini sebagai contoh pada tahun 2024 perhitungannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah MRP atau Material Requirement Planning. Di mana MRP itu ini adalah kebutuhan data inventory record file yang dipakai untuk menghitung 5 strategi yang ada lot for lot, EOQ, part per balancing, silver mill, dan juga list unit cost. Nah, ini untuk MRP dari kayu plywood, di mana untuk lot for lot, EOQ, part per balancing, silver mill, dan juga list unit cost, di mana dipakai lot for lot karena memiliki total cost paling terkecil untuk kayu plywood. Begitu juga untuk varnish, di mana ada lot for lot, EOQ, part per balancing, silver mill, ada list unit cost, di mana juga untuk varnish menggunakan lot for lot karena memiliki total cost paling kecil. Nah, selanjutnya untuk buku gambar, ada juga dari lot for lot, EOQ, part per balancing, silver mill, dan terakhir list unit cost. Dipilih juga lot for lot karena memiliki total cost paling kecil untuk buku gambar. Next ada slipcase buku. Ini ada dari lot for lot, EOQ, part per balancing, silver mill, list unit cost. Dipilih juga lot for lot karena untuk slipcase buku total cost tersebut paling kecil. Next juga untuk shrink wrap. Dan dipilih juga teknik lot for lot karena memiliki nilai total cost paling kecil. Nah, terakhir adalah cost recapitulation, di mana ini menghitung pertama total ordering cost, di mana total ordering cost setiap tahunnya dilihat untuk tiap material untuk 10 tahun ke depan. Next adalah total inventory cost lebih persediaan untuk 10 tahun ke depan untuk seluruh material yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, terakhir total production cost atau total keseluruhan biaya yang ada yang dapat dilihat untuk setiap tahunnya sebagai berikut. Nah, terima kasih. Mungkin sekian untuk modul 5. Yaitu modul 5, Designing and Managing Quality. Yang dimana pada Designing of Managing Quality ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada Product Quality, kedua ada Critical to Quality, yang ketiga ada Defect Mechanism, dan yang terakhir ada Quality Management. Baik, untuk yang pertama yaitu Product Quality. Product Quality merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan, karena kualitas produk yang baik akan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan pembelian. Untuk menilai kualitas suatu produk, terdapat 8 aspek, yaitu yang pertama ada performance, features, dan reliability. Lalu terdapat conformance, durability, serviceability. Dan yang terakhir ada estetik dan perceived quality. Berikut adalah identifikasi dimensi kualitas produk Playbook Lab berdasarkan poin-poin sebelumnya. Yang terdapat 8 ini, yang dimana yang dipertimbangkan yaitu quality dimension, quality characteristic, type of characteristic, type of standard, value of quality characteristic, unit of quality characteristic, dan measuring tool. Yang dimana pada setiap aspek ini kita juga menyantumkan sumber yang relevan. Baik, yang berikutnya critical to quality merupakan suatu karakteristik terukur dari suatu produk atau proses yang merupakan tanda kinerja yang dijalankan dan harus dipenuhi untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pada produk Playbook Labs, berikut merupakan KPOV dan KPIV yang paling krusial dari produk ini. Yang pertama, KPOV, persentase jawaban benar dari total aktivitas yang dilakukan. Lalu yang kedua, kemampuan anak dalam memegang dan menempatkan papan. Untuk KPIV-nya, jenis dan tingkat kesulitan soal, desain fisik papan yang mempengaruhi kemampuan motorik, dan yang terakhir kejelasan petunjuk yang membantu balita memahami aktivitas secara mandiri.
Berikut merupakan critical to quality tree yang dibuat berdasarkan KPIV sebelumnya. Lalu defect mechanism. Mekanisme cacat mengacu pada proses terjadinya cacat atau kesalahan dalam material, komponen, atau sistem selama pembuatan atau penggunaan. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana kondisi proses, sifat bahan, atau hubungan eksternal dapat menyebabkan kegagalan. Berdasarkan setiap dimensi dan karakteristik kualitas pada produk quality, ditentukan nilai toleransi dari setiap nilai, karakteristik kualitas variabel dan atribut. Berikut merupakan tabel identifikasi dan penentuan toleransi cacat yang disusun dalam tabel, yang dimana pada setiap toleransi kita juga menyantumkan sumbernya. Setelah menentukan nilai toleransi kecacatan dan mendeskripsikan pengertian defect untuk setiap karakteristik, digunakan analisis 5 faktor 4M atau 1E yang dimana terdapat man, material, method, mesin, dan environment yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Lalu, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, berikut merupakan visualisasi dari kelima faktor masalah dalam sebuah fishbone diagram yang telah dicantumkan. Lalu selanjutnya, quality management adalah proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan suatu organisasi memenuhi atau melampaui keinginan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Pada quality management terdapat yang pertama ada quality objective yang merupakan target organisasi dalam menjalankan proses. Nah, untuk target PT Setia Van sendiri untuk menjadi pionir inovasi dan kreativitas dalam perkembangan anak di Indonesia melalui produk dan layanan yang mendukung pembelajaran sejak dini. Untuk quality policy yang digunakan yang pertama menggunakan bahan buatan aman, mengembangkan permainan edukatif, menyediakan customer service, melakukan pengujian di setiap tahap produksi, dan meningkatkan kompetensi pekerja. Quality prosedur ini merupakan instruksi terperinci yang menjabarkan secara tepat bagaimana dan dengan apa standar proses mutu yang harus dioperasikan. Nah, berikut merupakan quality prosedur kriteria disiapkan pada setiap quality policy yang telah dijelaskan sebelumnya. Quality certification sendiri merupakan indikator bagi konsumen dan perusahaan bahwa suatu produk, proses, atau layanan telah memenuhi standar mutu minimum yang telah ditetapkan. Untuk produksi plywood PT Setia Van banyak menggunakan standar ISO. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.